Jika salah satu industri yang menjadi prioritas Indonesia saat ini hingga tahun 2035 mendatang adalah jurusan agroteknologi. Jurusan yang mempelajari tata cara penerapan teknologi untuk membudidayakan tanaman secara efektif dan efisien meskipun di lahan yang kurang subur. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari keilmuan tentang tanah, air, dan penyakit dari budidaya tanaman tersebut. Lalu, apa saja prospek kerja untuk para lulusannya? Simak penjelasan lebih lengkapnya berikut ini. 7 prospek kerja jurusan agroteknologi. Jurusan ini cocok untuk kamu yang mencintai alam dan peduli terhadap kelestarian lingkungan nih. Lulusannya dapat bekerja di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, hingga menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat atau LSM di bidang agribisnis ataupun pertanian. Berikut beberapa di antara prospek kerja yang lainnya. 1. Peneliti. Prospek kerja agroteknologi yang pertama adalah menjadi peneliti atau ilmuwan. Seperti yang diketahui, pada banyak mata kuliah agroteknologi akan mempelajari bisnis yang berkaitan dengan produksi pangan seperti produksi bidang pertanian. Di masa yang akan datang, kebutuhan akan peneliti dalam kaitannya dengan produksi pangan akan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Peneliti memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara. Aktivitas penelitiannya biasanya dilakukan oleh suatu unit, lembaga, atau pusat khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan, perguruan tinggi, atau lembaga pemerintahan yang tugasnya melakukan penelitian di bidang ilmu maupun teknologi. 2. Konsultan pertanian. Lulusan agroteknologi dapat menjadi seorang konsultan bidang pertanian. Tugasnya memberikan nasihat atau saran-saran di industri pertanian. Seorang konsultan pertanian harus bisa memberikan bimbingan terkait manajemen SDM dalam pertanian beserta pengelolaan keuangan. Konsultan pertanian akan membuat program unggulan pertanian, terutama dalam diversifikasi berbagai usaha tani. Dalam profesi ini, tak hanya wawasan kamu juga dituntut untuk memiliki komunikasi yang baik dan mampu menjaga kerahasiaan klien. 3. Social worker. Tak hanya lahan kian sempit, para petani desa umumnya makin terindividualisasi, yaitu bekerja sendiri-sendiri dan bersaing satu sama lain. Hanya dengan kemauan bekerja sama membentuk kelompok tani atau koperasi, mereka bisa mencapai skala ekonomi usaha tani yang menguntungkan. Dengan cara itu pula, mereka bisa bersama-sama menyewa mahal para profesional, termasuk manajer usaha pertanian sekalipun. Dalam membangun organisasi atau koperasi, para pekerja sosial yang dibekali ilmu komunikasi, sosiologi, dan antropologi bisa berperan. Peran mereka juga penting dalam menyebarluaskan praktek pertanian sehat atau good agriculture practice. 4. Instansi pemerintahan. Lulusan jurusan agroteknologi juga dapat bekerja di Kementerian Perdagangan ataupun berbagai sektor pekerjaan di BUMN. Selain itu, kamu juga dapat bekerja di Badan Pusat Statistik atau BPS, koperasi, Badan Urusan Logistik atau Bulog, Koperasi Unit Desa, Pemetaan Nasional atau Nasional BPN, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, juga Badan Perencanaan dan juga Pembangunan Daerah atau Bapeda. Pada Bapeda, lulusan agroteknologi berkontribusi mengedukasi masyarakat luas mengenai cara pengelolaan pertanian, perkebunan, dan juga ladang yang baik. 5. Perusahaan perkebunan dan pupuk. Selain menjadi pengelola perkebunan, kamu juga bisa bekerja pada perusahaan perkebunan, mengingat banyaknya perusahaan perkebunan di Indonesia, di mana tugasnya adalah meneliti, merawat, dan melakukan inovasi-inovasi mengenai tanaman. Selain di perkebunan dan pertanian, lulusan agroteknologi juga dapat bekerja di perusahaan pupuk. Indonesia memiliki banyak sekali perkebunan yang otomatis memerlukan pupuk sebagai penunjang hasil tanamannya. Kamu bisa menempati posisi sebagai petugas manajerial atau petugas operasional perusahaan. 6. Jurnalis agroteknologi. Jika memiliki kemampuan menulis dan berniat membagikan ilmu yang kamu miliki ke masyarakat luas, maka menjadi seorang penulis cocok nih untuk kamu. Prospek kerja ini cukup menjanjikan di era digital seperti sekarang ini. Kamu dapat membuat buku tentang pengetahuan agroteknologi dari sudut pandang yang lain dalam bentuk buku ataupun e-book. 7. Entrepreneur. Bisnis usaha tani membutuhkan keahlian pemasaran,
menghubungkan produsen dengan konsumen, membuka pasar baru, termasuk memanfaatkan internet dan media sosial dalam pemasaran produk pertanian. Kamu juga dapat menjadi pengusaha bisnis pada komoditas perkebunan, hortikultura, pangan, kehutanan, perbenihan, pestisida, usaha industri rumah tangga, pupuk, dan sarana produksi pertanian. Selain itu, banyak petani hanya menjual produk mentah yang murah. Padahal, mereka bisa mendapat keuntungan lebih baik jika menjual produk pangan olahan. Di sini, kamu dapat berperan sebagai inovator pangan dalam menciptakan keragaman produk pangan. Terus bangkit.